Baik, kita lanjut lagi. Nah, di slide ini kita mulai masuk pada level yang lebih advance. Tadi kita sudah bahas proses grup. Ini merupakan tahapan waktu dalam proyek. Nah, sekarang muncul pertanyaan, aktivitasnya di tiap-tiap fase atau proses itu apa saja sih sebenarnya? Nah, secara umum jawabannya ada di knowledge area. Jadi kalau masih ingat kemarin sudah kita bahas, di dalam knowledge area ada kurang lebih 10 tatanan atau area knowledge management yang perlu kita kuasai pada saat kita mengelola sebuah project. Nah, area itu meliputi scope, time, cost, quality, human resource, stakeholder, kemudian communication, risk, procurement, dan integration. Nah, poin pentingnya adalah setiap proses grup itu tidak berdiri sendiri. Sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Nah, dan setiap proses itu selalu nanti akan terkait dengan satu atau beberapa knowledge area dari 10 knowledge area yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang cukup menarik pada sebaran knowledge area, di tahapan planning, hampir semua knowledge area itu terlibat. Artinya, perencanaan itu memang fase yang paling keras berpikirnya ya. Jadi kita perlu pastikan kita mendesain seluruh aspek dari proyek yang kita pegang. Jadi planning ini bukan sekedar bikin timeline ya, tetapi juga menyusun keseluruhan dari strategi proyek. Nah, ini contoh saja. Jadi mapping ini secara lebih detail kita bisa lihat antara proses grup meliputi inisiasi, planning, eksekusi, monitoring and controlling, serta closing, yang kemudian masing-masing ini nanti akan memetakan knowledge area apa saja yang dibutuhkan. Contohnya misalnya di tahapan di knowledge area project integration management. Ini merupakan otaknya projectnya. Jadi di inisiasi nanti perlu disiapkan project charternya atau kontrak projectnya. Kemudian di tahapan planning, perlu menyusun project management plan atau perencanaan pengelolaan project. Kemudian di eksekusi, nanti kita akan fokus pada aktivitas untuk mengelola pengarahan dan pengelolaan pekerjaan dalam project. Kemudian di monitoring and controlling, kita akan fokus pada kontrol terhadap adanya perubahan. Dan last, di tahapan closing, kita akan menutup project dan mendeliver produk yang sudah disepakati. Nah, untuk scope management itu hanya akan fokus pada tahapan planning. Ya, jadi fokus pada planning saja dan monitoring. Ya, di mana pada tahapan monitoring ini scope management akan mengajari pada kita bagaimana memvalidasi scope dan bagaimana mengontrol scope. Jadi demikian juga dengan project time. Ini akan terdistribusi pada fase planning serta controlling. Nah, 10 knowledge area tadi itu telah dipetakan dengan clear oleh PMBOK, sehingga ini bisa menjadi panduan bagi kita in case jika ada hal yang mungkin perlu kita tekankan, maka kita bisa merefer ke sini. Anggap saja misalnya tahapan planning cukup complicated sekali. Nah, berarti tingkat awareness kita juga harus sangat-sangat tinggi berkenaan dengan masuknya ke tahapan planning ini. So, kesimpulan dari 2 slide tabel tadi, project management itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengatur timeline, tetapi juga mengelola banyak dimensi sekaligus. Paparan dari tabel ini menunjukkan ada dimensi knowledge area dan dimensi
proses fase ya. Jadi dua entitas ini memetakan tiap-tiap sub knowledge area ke dalam siklus pengembangan proyek.